Wes me. Kong kuno ae. Ketek tok. Ah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bro. Salam. Oh ya. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini podcast di Studio Tambihit. Kebetulan kali ini saya kedatangan tamu dari teman KKN UIN Sunan Kalijaga ya Mas? Ji, lurus. Bisa diperkenalkan dulu Mas? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Abadi, biasa dipanggil Zidan. Saya asli Kudus, jurusan Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Oke. Berarti saya panggil Mas Zidan aja ya? Iya, lurus. Mas Zidan, yang pertama yang akan saya tanyakan Mas, sudah berapa lama tinggal di Tambi ini Mas? Kalau tinggal di sini ya kurang lebih 3 minggu Mas, dari pertengahan Juli. Pertengahan Juli. Pertengahan Juli. Dari teman-teman KKN sendiri ada berapa peserta Mas? Kalau dari teman-teman itu ada 14 orang Mas, dengan rincian 7 cowok, 7 cewek. 7 cowok. Yeah. Itu semua satu jurusan? Kalau KKN ini dari beberapa jurusan dan beberapa fakultas Mas. Oh gitu. Oke. KKN di Tambi berapa bulan Mas? Kalau dari kampus itu sampai akhir Agustus Mas, jadi kurang lebih 40 hari lah. Oh 40 hari. Nggih. Cukup singkat ya Mas? Nggih, pengennya nggih dangu. Oke Mas, selanjutnya gini Mas, dari teman-teman KKN UIN ini, Nggih. program-program apa aja yang mau dibawakan Mas di Desa Tambi ini Mas? Kalau biasanya ya Mas, KKN itu kan melingkupi beberapa aspek. Ada aspek lingkungan, aspek ekonomi, terus ada aspek keagamaan dan lain-lain. Nah, kami di sini setelah melihat realitas di sini itu, kalau Desa Tambi itu aspek agamanya sudah bagus. Oke. Jadi kami tidak masuk ke sana. Terus aspek ekonomi juga kita tidak masuk karena dari lembaga yang mengurusi kita itu menekankan untuk tidak melakukan pemberdayaan. Jadi kita melihat apa yang penting di sini. Nah, kita masuk di aspek lingkungan, aspek wisata sama aspek sosial. Oke Mas. Berarti lebih terperincinya 3 program aspek, untuk aspek sosial, lingkungan, aspek wisata, sama lingkungan. Oke. Dari ketiga aspek itu Mas, saya sendiri sebagai warga Tambi ya Mas, salah satu aspek yang paling sensitif banget masalah sampah Mas. Nah itu saya sendiri menilai sampah di Tambi itu jumlahnya juga lumayan banyak. Kira-kira dari teman-teman KKN UIN ini solusi-solusi untuk penanganan sampah bagaimana Mas? Nah jadi memang program utama kami itu di aspek lingkungan Mas. Di pertama kita kan sowan sama Pak Kades dan beberapa tokoh di sini, itu menjelaskan bahwa sampah di sini memang sangat perlu diselesaikan. Nah, terus kita awalnya itu merencanakan program tentang pengadaan tempat sampah, karena memang kami survei di sini baru 2 kali. Nah itu ya wes lah, kita seadanya dulu. Terus ketika kami sampai di sini, kita melihat realitas di sini, kita melakukan wawancara dengan masyarakat, dengan tokoh. Nah, kita melihat fenomena bahwa sampah di sini itu dibuang sembarangan, ngapunten nggih. Iya, kenyataan Mas. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Insyaallah. Jadi kita niat awal pengen untuk menyatukan menitik apa sih bahasanya, untuk menyatukan pengumpulan sampah tersebut. Jadi program utama kami ya tentang pengadaan TPA. Tapi tentunya untuk pengadaan TPA kan tidak semudah membalikan telapak tangan ya Mas. Perlu regulasi dan lain-lain. Betul sekali. Jadi kita membuat kajian dulu yang di sana membahas aspek-aspek apa aja sih yang harus dilakukan untuk pembuatan TPA. Oke. Kami juga sadar untuk pembuatan TPA mungkin nggak bisa langsung periode saat ini. Jadi kami mempunyai plan B yang nantinya kajian kita kalau sudah selesai nanti bisa dijamin ke APBD tahun depan. Nah, nantinya juga kami butuh penghubung agar nanti kajian kita ada yang menyaksikan gitu. Mas. Nah, gitu. Kalau boleh sedikit cerita ya Mas.
untuk penanganan sampah sendiri, saya sebagai warga Tambi gitu, pernah saya sendiri melihat teman-teman dari Pemuda Karang Taruna itu untuk penanganan sampah memang intens, apalagi sampah sendiri, permasalahan sampah itu sangat kompleks, meluas gitu ya, dari seluruh Tambi ini. Kami sudah berupaya, saya melihat sendiri dari teman-teman Karang Taruna itu udah berupaya untuk penanganan sampah ini, bahkan sudah dibuatkan tim untuk penanganan sampah. Setiap seminggu 2 kali itu pengambilan sampah. Itu udah berjalan Mas, dan saya melihat itu ketika pengambilan sampah itu dalam 1 kali angkut dalam 1 hari gitu ya, bisa nyampe lebih dari 1 ton Mas. Itu permasalahan sangat luar biasa itu. Nah, kendalanya kita itu salah satunya TPA Mas. Kita nggak punya TPA, sedangkan dari pihak Pemda sendiri sudah memfasilitasi TPA. Tapi karena begitu banyaknya sampah yang ke bawah numpuk, nah solusi-solusi itu sudah berusaha kita coba uraikan dari teman-teman, membuat sejenis inovasi kayak paving block dari sampah-sampah itu. Tapi memang mungkin masalah yang paling klimaks gitu ya, itu ternyata mungkin kalau saya menilai sendiri, kita kurang dukungan dari pihak eksternal, pihak luar gitu. Itu sih, itu mungkin hanya gambaran cerita saya, mungkin bisa dijadikan kajian Mas sama teman-teman KKN gitu Mas. Itu. Yang selanjutnya Mas, masalah pariwisata Mas. Masalah pariwisata. Saya sendiri di sini sangat antusias sekali Mas masalah pariwisata Mas. Apalagi di Tambi ini untuk masalah wisata, karena satu aspek lokasi dan teritorialnya itu memang sudah basic wisata Mas. Ada kebun teh, ada kebun kopi, bahkan sekarang sudah mulai ada tempat-tempat wisata baru gitu. Kira-kira apa yang akan teman-teman KKN lakukan untuk program pariwisata ini Mas? Nah, untuk program wisata ya Mas, kan yang kami ketahui di Tambi sendiri itu ada 2 wisata, ada di Stalang, juga ada yang sedang dibangun, lagi dibangun Patehan itu. Nah, kami kan mengejar target kita ya Mas, yang kajian untuk perencanaan TPA, jadi memang kami urai satu-satu, dan terus kemarin kita diajak kerjasama dengan pengelola wisata Patehan itu untuk membantu administrasi. Nah, terus kita juga mempunyai program terkait dengan pelangisasi, nah, terus promosi wisata juga. Untuk pelangisasi kita tidak hanya sekedar untuk menunjukkan, oh ini loh wisata. Jadi mungkin di pelangisasi nanti juga ada edukasi seperti jangan membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Termasuk konsep wisata ya Mas. Nah, tapi keadaannya kan lagi seperti ini Mas. Iya, lagi pandemi kayak gini ya Mas. Itu, saya juga bingung. Ya, semuanya terdampak Mas, saya sendiri terdampak Mas. Iya, memang untuk pandemi ini mudah-mudahan cepat berlalu Mas, gitu ya. Selanjutnya Mas, untuk aspek sosial Mas, 3 program prioritas itu ya. Dari aspek sosial sendiri itu program apa yang akan diberikan sama teman-teman KKN? Nah, dulu di awal kita pernah mempunyai rencana untuk kegiatan kades keintiman gitu Mas dengan beberapa ibu-ibu, karena kita juga mendengar dari dosen kita Bu Afni itu kalau di sini itu kalau ada wanita itu cepet-cepet menikah. Betul. Nah, itu kita ingin mensosialisasikan tersebut. Terus juga kita juga punya program sampah, jadi nantinya kita juga sosialisasi dengan yaitu tadi sampah tersebut. Nah, karena untuk kegiatan sosial di masa pandemi ini, nah kita juga bingung Mas. Ya kita kondisional kalau kegiatan sosial. Betul. Kalau dari segi program sosial, apakah itu tertuju hanya untuk perempuan atau nanti masuknya sama ke kepemudaan Mas? Nah kita juga ada program wajib Mas, itu tentang literasi digital. Dan jenengan kan juga sudah tahu kalau sekarang itu kan media sosial kan yang megang remaja-remaja. Tapi sedangkan di sana itu mereka ngapunten kata-katanya kotor dan lain-lain. Jadi kita nanti masuk membuat kegiatan terkait dengan mungkin hindari hoax, terus biar tidak ada bullying juga di media sosial. Nah itu sasarannya mungkin remaja-remaja. Karena apa?
penggunaan digitalnya ya Mas. Ya. Itu penggunaan digitalnya. Itu. Terus ya mungkin kegiatan-kegiatan yang lain menyusul Mas karena ya, suasananya seperti ini. Kita untuk mengonsep juga mikir-mikir karena kita juga terikat dengan peraturan. Yang itu. Iya. Sama satu Mas. Pribon. Saya melihat untuk kondisi anak-anak di Desa Tambi sendiri ya Mas, khususnya masalah pendidikan ini Mas. Saya melihat wajib belajar 9 tahun kayaknya di Tambi ini masih kurang Mas. Apalagi keminatan dari SMP ke SMA ini agak lumayan susah ini. Apalagi minat untuk ke jenjang kuliah gitu. Bagaimana Mas, mungkin pesan-pesan yang ingin Mas sampaikan kepada teman-teman yang di Tambi ini, khususnya pada para pelajar, biar supaya mereka itu lebih bergairah untuk meningkatkan untuk belajarnya gitu Mas. Gimana Mas? Ya kalau dari saya kan juga belum terbukti ya Mas. Yang sudah terbukti kan dosen saya tadi Bu Afri. Ya, sharing-sharing aja Mas, ngobrol mungkin gitu. Kalau dari saya sih ini Mas, ya pendidikan itu tidak menjamin kesuksesan. Iya betul. Tapi pendidikan itu bisa menjembatani kita untuk meraih kesuksesan. Iya betul. Ya seperti yang dikatakan Pak Ramadan tadi, kalau kita mau sukses dunia ya ilmu. Kalau kita mau sukses akhirat ya ilmu. Nah itu. Kita bisa belajar di mana aja ya Mas. Sebenarnya itu ya. Benar. Yang penting tinggal kemauan kita mau belajar apa enggak gitu. Itu kemauannya dulu memang Mas. Terus memang. Itu sih Mas, untuk merubah habit, untuk merubah kesadaran itu kan tidak mudah. Nah itu juga masih menjadi kendala. Tapi yang penting kita usaha dulu lah. Karena saya melihat sendiri ya Mas. Saya bukan meneliti deh, tapi saya melihat sendiri fenomena ini terjadi karena mereka menganggap nggak mampu gitu Mas. Padahal kan saya sendiri melihat peluang-peluang beasiswa itu banyak ya. Nah mungkin dari teman-teman KKN sendiri mungkin bisa men-share ada untuk program beasiswa atau apa biar para remaja yang ada di Tambi ini merasa terbangun motivasinya untuk belajar gitu. Ya kalau ya itu juga benar Mas. Kesempatan beasiswa memang banyak. Tapi kan kadang kan kita pertama mendengar beasiswa itu alah ribet. Nanti administrasinya dan lain-lain. Tapi itu kan juga bagian dari proses ya. Kalau misal nanti beasiswa itu diterima oleh orang-orang yang tidak seharusnya, kita juga protes kan. Nah makanya administrasi menurut saya juga perlu biar orang-orang yang seharusnya mendapat gitu Mas kalau dari saya. Iya karena salah satunya putra daerah itu seharusnya bisa membanggakan untuk desanya sendiri gitu ya Mas. Mudah-mudahan nanti generasi-generasi kita Mas, generasi-generasi penerus kita itu bisa istilahnya bisa membangun desa tercinta ini. Ini yang terakhir Mas, selama teman-teman KKN di Tambi ini, suka dukanya itu gimana Mas? Perasaannya Mas di sini? Apakah dinginnya? Apakah karena suasananya atau bagaimana Mas? Ya mungkin ke yang sedih dulu ya Mas. Sedih dulu, oke. Ada sedihnya juga di sini. Saya jelaskan itu. Ya boleh. Jadi mungkin untuk sedihnya ya karena saya pribadi kan orang Pantura. Terus di Jogja juga panas. Adaptasi cuaca itu sih Mas. Lebih ke situ. Ya, kami sepertinya butuh waktu 1 minggu sepertinya untuk adaptasi dengan cuaca. Datang ke sini pakai jaket terus gitu. Pakai jaket terus. Pas awal-awal sekarang ya udah mulai terbiasa. Terus senengnya banyak Mas. Tapi menurut saya mungkin satu poin yang paling saya pribadi itu senang. Di sini masyarakatnya ramah-ramah. Terima kasih Mas. Memang saya akui Mas. Saya ketika pulang dari masjid atau mau kemana monggo mampir. Mampir itu sebuah keharusan gitu loh Mas. Itu salah satu budaya orang sini Mas. Kearifan lokal. Nah itu saya senang sekali karena KKN kan kita dengan masyarakat. Orang luar gitu ya. Mereka menjembatani kita kan kadang kan di ngapunten mungkin kalau orang baru aku kok nggak di itu ya. Ternyata di sini responnya sangat positif. Nah itu sih. Iya memang saya juga mengakui Mas untuk sosialnya di Tambi memang kuat, sangat kuat. Sebelum menutup Mas, kesan dan pesan yang ingin Mas sampaikan kepada warga masyarakat Tambi apa Mas? Sebelum kita tutup nih. Mungkin apa nih? Saya juga bingung. Kalau kesan saya di sini
banyak ilmu yang tidak saya dapatkan di perkuliahan itu saya dapatkan di sini. Ya. Ilmu pengalaman ya Mas. Saya kuliah tentu nantinya juga akan pulang ke rumah. Iya. Nah, itu mungkin bagian dari ya miniatur ketika saya akan pulang ke rumah, menghadapi masyarakat itu seperti apa, menghadapi mereka-mereka yang mempunyai otoritas seperti apa, terus ya pokoknya menghadapi semua golongan masyarakat lah. Kami mendapatkan itu. Lebih toleransi gitu ya Mas. Nah itu Mas. Maksudnya kita lebih terbuka dengan masyarakat luas gitu ya. Kalau di kampus kan ya orang-orang itu tok kan gitu. Tapi kalau di sini kan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kulturalnya macam-macam, multikultural di sini. Iya. Mungkin kalau untuk pesan sepertinya kan saya itu siapa kok ngasih pesan. Tapi ada pesan yang selalu teman-teman sampaikan kepada internal kita itu seperti ini Mas. Gimana? Sing semangat, jaga mood, berdoa, pasti berkahi. Nah itu. Amin. Oke, terima kasih. Mungkin podcast kali ini kita tutup. Mas, selamat menjalankan tugas kembali ya Mas. Oke. Matur suwun. Sampai jumpa di podcast lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.